Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa bersama saya, Romo Valentinus Teja Antara, dalam keluarga kita, Wisma Kencana Channel. Dalam tayangan video ini, kita mau membicarakan masalah yang lagi viral di dunia ini, juga di tanah air kita, yaitu pandemi virus corona. Saya tidak mau membahas apa itu corona, bagaimana mencegah penularannya, dan segala seluk-beluknya yang sudah dibahas oleh dunia. Tetapi saya lebih mau membicarakan dalam kaitannya dengan iman dan efek yang mempengaruhi umat beriman pada umumnya. Sebenarnya ini berpijak pada beberapa waktu yang lalu, ada seorang umat yang melihat video di Wisma Kencana Channel ini, lalu menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan bertanya, "Romo, kenapa tidak membahas soal virus corona ini dari segi iman?" Spontan saja saya diam. Saya tidak menjawab. Lalu berpikir, apa yang bisa saya katakan soal itu? Lalu dia meneruskan bertanya, "Romo, banyak loh orang yang percaya bahwa virus corona itu adalah kutukan dari Allah. Apa jawabannya, Romo?" Saya hanya diam 1000 kata sambil berpikir, sebegitu jauhkah pengaruh virus ini dalam diri umat beriman? Saya terus berpikir sampai akhirnya muncul tayangan video ini. Saudara-saudari, untuk menjawab apakah virus corona ini adalah kutukan dari Tuhan, tidak bisa hanya mengarang berpendapat pribadi, karena itu masalah iman yang begitu mendalam. Oleh karena itu, dasar yang kita miliki adalah membuka-buka kitab suci. Dan saya ketemukan bahwa ada beberapa fakta dari kitab suci yang pernah terjadi yang memberi jawaban kepada kita. Misalkan, pada abad pertama, orang-orang percaya bahwa orang sakit itu hukuman karena dosanya sendiri atau karena dosa kerabatnya. Hal ini nampak sekali kita temukan dalam Perjanjian Lama, bahwa derita itu adalah hukuman Allah atas dosa yang diperbuat. Juga pada abad pertengahan sekitar 500 sampai 1500 Masehi, masih ada orang yang percaya bahwa Allah itu menghukum manusia yang berbuat dosa dengan wabah penyakit. Contohnya, misalkan pada abad ke-14, jutaan orang di Eropa itu mati karena wabah penyakit. Pertanyaan ini sering muncul. Apakah itu hukuman dari Allah atas orang-orang jahat? Apakah itu murni karena penularan bakteri seperti yang telah dibuktikan oleh hasil penelitian medis mereka? Mungkin Anda juga pernah bertanya, apakah Allah memang
memberikan penyakit supaya orang-orang yang berdosa itu menderita. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah Yahweh itu selalu adil. Terutama hal ini kita temukan dalam Ulangan bab 32. Abraham, hamba Allah yang setia, berkata bahwa Allah tidak akan melenyapkan orang benar bersama orang jahat. Dalam kitab Kejadian bab 18 dikatakan bahwa menurut Abraham hal itu mustahil. Juga kitab Ayub mengatakan Allah pasti tidak akan bertindak jahat. Dia tidak berbuat salah. Saudara-saudari, renungkanlah ini. Kenapa putra Allah sendiri, Yesus Kristus, menyembuhkan begitu banyak orang sakit, jika penyakit itu serta penderitaan yang menyertainya memang hukuman dari Allah? Bukankah itu sama saja dengan mempertanyakan tindakan Allah yang adil dan benar? Dalam Matius 4 dikatakan Yesus tidak pernah melawan keputusan Allah. Dia mengikuti kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 29, bab 14 ayat 31, Yesus berkata, "Aku melakukan apa yang Bapa perintahkan kepadaku dan selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia." Maka kitab suci mengatakan bahwa penderitaan bukan hukuman dari Allah atas kesalahan kita. Di sisi lain juga dikatakan dalam Injil Yohanes, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapa yang berdosa sampai orang ini buta sejak lahir? Dia atau orang tuanya?" Yesus menjawab, "Ini bukan karena dosanya atau dosa orang tuanya, tetapi dengan begini pekerjaan Allah bisa menjadi nyata melalui Dia." Saudara-saudari, berpijak pada kitab, kita juga boleh berpikir lebih mendalam lagi. Kenapa Yesus sendiri menderita untuk menebus dosa manusia, kalau itu hukuman dari Allah? Derita salib bukan hukuman atas dosa, tetapi justru menebus dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci mengatakan bahwa derita bukanlah kutuk, bukanlah hukuman atas dosa manusia. Itu jelas. Kalau kita melihat efek virus fakta yang terjadi, mungkin kita juga harus berpikir serius. Karena begitu banyak berita yang benar dan pasti, maupun berita hoax yang menyebarkan kebohongan tentang virus corona ini sudah kita dengar dan disebarkan di mana-mana oleh kemajuan medsos. Kenyataannya yang kita hadapi bahwa virus ini boleh dikatakan biasa
seperti virus yang lain, ya silahkan. Tetapi juga jangan dianggap remeh apa yang terjadi sebagai kebenaran, menyebar di seluruh dunia, tak kelihatan mata, membunuh begitu banyak orang dengan efek yang membuat bulu roma kita berkedut, begitu merinding, takut dan khawatir. Banyak orang yang sungguh merasa ancaman yang luar biasa. Banyak orang yang berpikir Yesus dan gereja seperti kehilangan segala rahmat, kurnia, dan kuasanya. Misa bersama ditiadakan. Pendekatan pribadi umat tidak diperbolehkan. Pertemuan, rekoleksi, perayaan, dan segalanya harus ditunda dan dihentikan sampai pada waktu yang kondusif. Perayaan Paskah bersama ditiadakan. Dalam hal ini secara rohani banyak orang beriman mengatakan, lihatlah, kuasa Kristus dan gereja kalah dengan kuasa virus. Rahmat, berkat, harapan, dan kasih Allah kayaknya lepas dari perhatian para pemimpin agama, para pemimpin gereja demi keselamatan dunia. Benarkah demikian? Apa yang harus kita perbuat? Saudara-saudari yang terkasih, gereja tidak diam. Gereja tidak membiarkan umatnya seperti yatim piatu sendirian mencari rahmat dan berkatnya sendiri. Setelah Paus Fransiskus mendengarkan kritik dari umat, dia membuka gereja Roma, gereja di seluruh dunia kembali. Dia bersuara lewat surat gembalanya. Ada dua yang dianjurkan dan juga disarankan. Mohon doa perlindungan dari Bunda Allah. Dengan doa khususnya yang dianjurkan pada dan dikeluarkan pula pada hari raya Santo Yusuf suami Maria, dan juga pada hari raya Kabar Gembira kemarin kita rayakan, mengajak umat untuk mendoakan dengan tekun dan bersama seluruh dunia doa yang diajarkan Kristus sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Dan perhatikanlah dengan baik apa yang beliau katakan, bahwa derita ini, situasi krisis yang terjadi, dia menyebutnya sebagai pencobaan yang harus segera diatasi dengan kekuatan Allah sendiri. Doa adalah kekuatannya. Saudara-saudari, kalau Bapak Fransiskus mengatakan bahwa ini cobaan, mungkin kita boleh bertanya, apa itu? Kita yakin bahwa virus ini bukan Allah yang menyebabkan,
Karena Allah memang tidak menyebabkan penderitaan. Tapi pertanyaan kita, kenapa ada begitu banyak efek yang terjadi? Kelaparan banyak orang, kemiskinan, perang, wabah, penyakit, bencana alam terjadi di dunia ini. Kita mencoba mencari penyebabnya. Alkitab mengatakan ada 3 sebab utama penderitaan yang dialami oleh manusia. Yang pertama, saya bisa mengatakan sifat sombong, keserakahan, dan kebencian. Manusia menguasai manusia sehingga merugikan diri sendiri, kata pengkhotbah. Karena tidak sempurna, banyak orang menjadi egois dan kejam. Orang menjadi korbannya, sengsara. Yang kedua, waktu dan kejadian yang tidak terduga. Manusia sering mengalami kesusahan akibat waktu dan kejadian yang tidak terduga. Pengkhotbah mengatakan itu. Artinya kita bisa tertimpa musibah karena kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah. Kita juga mungkin menjadi korban karena orang lain tidak hati-hati atau tidak menjaga, dengan sengaja membuat kesalahan. Dan yang ketiga, ini yang penting, bahwa penguasa dunia yang jahat menjadi penyebab. Kitab suci memberitahu kita penyebab utama dari penderitaan manusia. Santo Yohanes menuliskan, seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Dan si jahat ini adalah makhluk roh yang kuat yang disebut setan, si iblis. Itulah penyebabnya. Saudara-saudari, dalam situasi pencobaan, dalam situasi penderitaan, kita juga mendapat penghiburan dari Allah sendiri lewat sabdanya. Dalam Yakobus 1:13 dikatakan, Allah tidak bisa dicobai dan dia juga tidak mencobai siapapun dengan hal-hal yang jahat. Dalam Matius 8 ayat 16 dikatakan, hal-hal yang membuat manusia menderita selama berabad-abad, termasuk penyakit, kesedihan, dan kematian, akan dilenyapkan. Yesus Kristus menyembuhkan semua orang yang sakit. Dengan menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya, Putra Allah menunjukkan apa yang akan kerajaan Allah lakukan bagi manusia di seluruh bumi ini. Dia, Allah, akan menghapus semua air mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Perkabungan, tangisan, ataupun rasa sakit juga tidak akan ada lagi. Hal-hal yang dulu terjadi sudah tidak ada lagi. Itulah yang dikatakan dalam kitab Wahyu
ayat bab 21 ayat 3 sampai 5. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa virus corona ini penuh dengan misteri. Dan itu sungguh menimbulkan krisis yang luar biasa bagi dunia. Sebagai orang beriman, apapun agama kita, saat inilah saat sikap takwa, sikap pasrah, sumarah, dan semeleh di hadapan Tuhan sangat-sangat dibutuhkan. Doa dalam keluarga merupakan keharusan yang harus diciptakan setiap hari dalam hidup kita. Yakinlah, apapun yang terjadi, disertai dengan sikap yang ikhlas, harus kita hadapi. Tuhan tidak menghukum karena dosa kita, tetapi ini saat untuk mencari kehendak Tuhan dalam sikap doa yang tekun dan setia dari batin dan jiwa kita yang mendalam dalam kesendirian dan keluarga kita. Yakinlah, Tuhan mempunyai kehendak-Nya di balik semua derita ini. Dan Dia tidak akan membiarkan milik-Nya ini binasa. Saudara-saudari, berkat dan doaku menyertai Anda. Salam kami, Vivat Cor Jesu per Cor Mario. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Sampai ketemu dalam program seterusnya.